Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Apa yang membuat para remaja ini nekat bertaruh nyawa? Sudah bergabung bersama kami ada psikolog Elizabeth Santosa. Selamat siang Mbak Lizzie. Siang Lofi, tadi. Ya Mbak Lizzie, ini apa yang mendorong para remaja ini nekat melakukan hal yang berbahaya dan bertaruh nyawa? Jadi sosial media itu kalau kita lihat itu sekarang memiliki impact atau pengaruh terhadap sehat mental remaja. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa exposure sosial media lebih dari 3 jam per hari pada remaja bisa menghasilkan yang namanya simptom-simptom tidak sehat mental. Tidak sehat mental dibagi 2. Satu yang internal, satu yang eksternal. Yang internal itu misalnya seperti simptom seperti depresi, kesepian, rasa cemas berlebihan. Tapi ada juga yang eksternal. Jadi artinya simptom atau perilakunya itu diarahkan keluar. Misalnya perilaku, impuls, tidak pikir panjang, berani, nekat, membangkang peraturan, atensi yang sangat rendah. Nah, itu masuk dalam eksternal. Jadi memang sudah banyak kaitannya dan banyak kasusnya sosial media memang berimpak pada kesehatan mental anak-anak remaja. Baik, tapi ini apakah bisa dikatakan ini memang wajar begitu dilakukan remaja dan apa yang harus dikendalikan, apa kontrol yang bisa dilakukan oleh lingkungan dan juga orang tua? Satu memang benar dari orang tua, Lofi. Tapi yang kalau saya lihat juga, jangan kaget kalau pada masa anak-anak school online di masa pandemik ini bisa meningkatkan peningkatan penggunaan sosial media. Benar dong? Karena misalnya mereka biasa di sekolah, sekarang ada di laptop atau ada di depan gadget. Kita tahu dari mana orang tua bahwa dia sedang belajar atau sedang lihat sosial media. Kan penggunaan sosial media, penggunaan gadget itu kan jauh lebih tinggi pada saat school online. Jadi dalam masa pandemik seperti ini, peluang terjadinya hal-hal misbehavior, perilaku kenakalan remaja seperti ini bisa dipastikan jauh lebih tinggi dibanding masa pra-pandemik. Mbak Lizzie, ketika para remaja ini, dalam hal ini para pelaku ini, sudah mengupload di media sosial, tentu ada rasa puas tersendiri. Mereka sudah melakukan itu. Apakah di luar ini sebagai kenakalan remaja, apakah dalam ilmu psikologis ada sisi yang mengatakan bahwa ini memang kelainan dari sisi psikologis mereka? Itu yang tadi saya katakan, Pandi, bahwa tanpa kita sadari kalau ngomongin kesehatan mental, itu kan nggak bisa hitam dan putih. Kita sehat, Anda tidak sehat, itu kan tidak semudah itu, ada level-levelnya ya. Ada yang namanya akut gitu, tidak sehat akut, kehilangan logika berpikir misalnya, atau ada rasa cemas. Semuanya itu dalam diri manusia atau dalam diri remaja sekalipun sangat kompleks. Jadi kalau saya katakan memang sosial media memang sudah berdampak terhadap akal sehat dan kesehatan mental remaja. Kalau menurut saya, kasus sosial media ini yang tadi dibicarakan adalah sudah masuk dalam kasuistik yang tidak normal. Karena mayoritas remaja banyak kan tidak melakukan seperti itu. Adiksi itu pasti ada, tapi jumlah kasusnya pasti dalam artian akutannya, apalagi sampai memposting seperti ini, dan juga tadi dikatakan oleh Bapak Polisi bahwa ini sudah ada gengnya seperti itu, dan ini yang menurut saya menjadi satu masalah besar yang perlu kita lihat berapa banyak lagi di sini anak-anak yang memang melakukan kenakalan seperti ini yang bisa membahayakan. Mohon maaf, bukan membahayakan dirinya, membahayakan dua belah pihak, bukan hanya supirnya pun atau orang lain pun yang menyetir saat itu membahayakan dirinya. Jadi kalau kita melihat hukum lalu lintas di luar negeri sana, ya justru yang dituntut bukan hanya yang memberhentikan mobil, tapi juga yang menyetir, tapi juga yang dengan sengaja menyebabkan kecelakaan itu terjadi, itu juga bisa menjadi bisa dituntut untuk masuk ke dalam sel, gitu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mbak Lizzie sudah berbagi informasi di iNews Siang.